Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnia. Saya mahasiswa dari STIKES Mega Buana Palopo, Prodi Profesi Nurse. Di sini saya akan membahas tentang artritis reumatoid atau rheumatoid arthritis, di mana poin-poin yang akan saya bahas yaitu definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pencegahan, penata laksanaan, dan komplikasi. Nah, kita masuk di bagian definisi, di mana artritis reumatoid merupakan penyakit inflamasi non-bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik, dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi secara simetris. Kita bisa lihat pada gambar di atas. Etiologi. Penyebab utama kelainan ini tidak diketahui. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab artritis reumatoid. Yang pertama, infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus. Yang kedua, endokrin. Yang ketiga, autoimun. Yang keempat, metabolik. Yang kelima, faktor genetik serta faktor pemicu lingkungan. Sekarang kita masuk di bagian patofisiologi. Destruksi pencernaan oleh produksi proteas, kolagenas, dan enzim-enzim hidrolitiknya yang memecahkan tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang pada sendi yang dilepaskan secara bersama dengan radikal oksigen dan metabolis asam arakidonat oleh leukosit polimorfonuklear dalam cairan sinovial yang diduga sebagai suatu respon autoimun terhadap antigen yang diproduksi secara lokal. Nah, untuk manifestasi klinisnya di sini ada dua. Yang pertama, stadium awal yang ditandai dengan malaise, penurunan berat badan, rasa capek, sedikit demam, dan anemia. Gejala lokal yang berupa pembengkakan, nyeri, dan gangguan gerak pada sendi metacarpophalanggeal. Kemudian yang kedua, stadium lanjut, kerusakan sendi dan deformitas yang bersifat permanen. Selanjutnya timbul ketidakstabilan sendi akibat ruptur tendo ligamen yang menyebabkan deformitas reumatoid yang khas berupa deviasi ulnar jari-jari, deviasi radial, volar pergelangan tangan, serta valgus lutut dan kaki. Nah, di sini ada gambar jari-jari tangan. Kita bisa lihat di sini ada gambar normal, dan ketika jari-jarinya sudah terkena artritis reumatoid atau mengalami artritis reumatoid. Di sini kita bisa lihat jelas perbedaan gambarnya. Kita masuk di bagian komplikasi. Jika artritis reumatoid tidak ditangani, maka akan terjadi penyakit lainnya seperti cervical myelopathy dan carpal tunnel syndrome. Di sini ada sindrom Sjogren, kemudian limfoma penyakit jantung. Untuk bagian penata laksanaan, pendidikan pada pasien mengenai penyakitnya dan penata laksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin hubungan baik dan terjamin ketaatan pasien. Kemudian yang kedua, OAINS yang diberikan sejak dini untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang sering dijumpai. Obat yang dapat diberikan seperti aspirin dan ibuprofen. Kemudian yang ketiga, rehabilitas dilaksanakan dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat. Latihan serta dengan menggunakan modalitas terapi fisik seperti pemanasan, pendinginan, peningkatan ambang rasa, nyeri dengan arus listrik. Pencegahan, olahraga teratur dengan ringan untuk menjaga fleksibilitas sendi. Pilihan olahraga yang baik untuk pengidap artritis adalah berenang, karena tidak memberikan tekanan pada sendi. Yang kedua, hindari melakukan aktivitas berlebihan dan terus-menerus yang melibatkan persendian. Yang ketiga, makan makanan yang kaya antioksidan untuk mencegah dan mengurangi peradangan sendi.
Yang keempat, pertahankan diet yang sehat dan jaga berat badan ideal untuk mengurangi gejala pada pengidapnya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang artritis reumatoid. Terima kasih sudah menonton.